Selamat berjumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagian lancar dari hutang jangka panjang. Perlakuan akuntansi atas bagian lancar dari hutang jangka panjang. Bagian hutang yang akan jatuh tempo tahun depan disajikan sebagai hutang jangka pendek. Sementara itu, bagian yang belum jatuh tempo tahun depan dilaporkan sebagai hutang jangka panjang. Sekarang kita membahas penyajian bagian lancar dari hutang jangka panjang. Perusahaan melaporkan sebagai bagian hutang jangka pendek atau current liabilities atas bagian dari bonds, mortgage notes, dan hutang jangka panjang lainnya yang jatuh tempo dalam tahun depan. Perusahaan mengkategorikan jumlah ini sebagai current maturities of long-term debt. Perusahaan mengeluarkan dari long-term debt yang jatuh tempo dari current liabilities jika hutang tersebut dilunasi dengan aset yang dikumpulkan untuk tujuan ini yang telah tidak dilaporkan sebagai current asset. Yang kedua, di-refinance atau dilunasi dari hasil suatu pinjaman jangka panjang baru yang dibicarakan pada bagian berikut ini, atau dikonversi menjadi saham biasa. Sekarang kita membahas penyajian current maturity of long-term debt berikutnya. Jika hanya sebagian dari suatu long-term debt harus dibayar dalam 12 bulan yang akan datang, sebagaimana dalam serial bonds yang perusahaan melunasi melalui sederetan angsuran tahunan, perusahaan melaporkan bagian yang jatuh tempo dari long-term debt sebagai suatu hutang jangka pendek dan bagian lainnya atau sisanya sebagai hutang jangka panjang. Tetapi perusahaan harus mengklasifikasikan sebagai current setiap liabilitas yang jatuh tempo ketika diminta atau akan jatuh tempo jika diminta dalam 1 tahun atau 1 siklus operasi jika lebih lama. Penyajian atas hutang menjadi callable. Liabilitas sering menjadi callable oleh kreditor ketika ada pelanggaran. Misalkan terdapat perjanjian kredit yang menetapkan level tertentu dari modal terhadap total debt yang harus dipertahankan. Jika perusahaan melanggar suatu perjanjian, perusahaan harus mengklasifikasikan hutang tersebut sebagai hutang jangka pendek, sebab cukup beralasan untuk mengharapkan working capital yang ada akan digunakan untuk melunasi hutang tersebut. Sekarang kita membahas penyajian hutang menjadi callable. Misalkan PT GY pada tanggal 1 November 2011 menerbitkan notes payable jangka panjang ke PT SA yang jatuh tempo tanggal 1 April 2021. PT GY melanggar perjanjian dalam notes tersebut dan kewajiban menjadi terutang berdasarkan permintaan. PT GY menyusun laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2019. Penyajian utang ini tergantung pada apakah sebelum 31 Desember 2019 PT SA menyetujui untuk memberikan tenggang waktu untuk pelanggaran perjanjian tersebut sampai paling pendek 12 bulan setelah tanggal 31 Desember 2019. Jika iya, hutang tersebut dilaporkan sebagai liabilitas jangka panjang. Jika tidak, termasuk dapat persetujuan setelah 31 Desember 2019,
atau tenggang waktunya tidak sampai 12 bulan setelah 31 Desember 2019, maka hutang tersebut dilaporkan sebagai liabilitas jangka pendek. Sekarang kita membahas short-term obligation expected to be refinanced. Short-term obligation adalah debt yang terjadwal akan jatuh tempo dalam 1 tahun setelah tanggal neraca perusahaan atau dalam 1 siklus operasi normal perusahaan. Short-term obligation expected to be refinanced diharapkan di-refinance atau dibayar dengan menciptakan hutang baru atas dasar long-term. Short-term obligation ini tidak akan memerlukan modal kerja atau working capital selama tahun depan atau siklus operasi. International Accounting Standard Board telah mengembangkan kriteria untuk menentukan keadaan atau kondisi yang memungkinkan short-term obligation lebih tepat dikeluarkan dari current liabilities. Sekarang kita membicarakan kriteria refinance. Suatu perusahaan dapat mengeluarkan suatu short-term obligation dari current liabilities jika kedua kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, perusahaan harus berniat untuk merefinance kewajiban atas dasar jangka panjang. Dan yang kedua, perusahaan harus memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pelunasan liabilitas tersebut untuk paling cepat 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Berniat untuk merefinance short-term obligation tersebut, liabilitas ini akan tidak menggunakan working capital selama tahun fiskal berikutnya atau siklus operasi jika lebih lama. Ikut serta dalam perjanjian pembiayaan yang secara jelas mengizinkan perusahaan merefinance hutang tersebut atas dasar jangka panjang dengan syarat-syarat yang telah dapat ditentukan sebelum tanggal pelaporan yang akan datang merupakan salah satu cara untuk memenuhi kondisi kedua. Kenyataan bahwa suatu perusahaan memiliki hak untuk merefinance setiap waktu dan niat untuk melakukan refinance mengizinkan perusahaan mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai non-current. Sekarang kita membahas ilustrasi penerapan kriteria refinance. Misalkan perusahaan menandatangani promes nominal 3 juta pada tanggal 30 November 2019 yang jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2020. Tanggal pelaporan keuangan adalah 31 Desember 2019. Perusahaan bermaksud merefinance hutang ini sehingga jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2021. Laporan keuangan tahun 2019 diterbitkan pada tanggal 15 Maret 2020. Perlakuan akuntansinya tergantung pada persetujuan dari kreditor. Jika persetujuan refinance dari kreditor didapat 15 Januari 2020, hutang tersebut tetap dilaporkan sebagai current liabilities dalam laporan keuangan tahun 2019. Jika persetujuan refinance dari kreditor didapat pada tanggal 31 Desember 2019, hutang tersebut dilaporkan sebagai long-term liabilities dalam laporan keuangan tahun 2019. Sekian dan terima kasih.